Khadijah. Ada nama ibu Siti Khadijah? Ada. Meninggal Siti Khadijah. Ketika Khadijah meninggal, Khadijah katakan berbisik, wahai Rasulullah suamiku, kalau semasa hidupku pelayananku terasa kurang, maafkan aku. Mungkin tak lama-lama lagi aku ini rasanya tak sanggup lagi. Nabi menjawab, membisikkan, wahai istriku, engkau adalah orang kaya, wanita bangsawan. Habis hartamu untuk demi perjuangan Islam. Engkau wanita yang istimewa bagiku. Engkau wanita yang mulia. Engkau calon penghuni surga. Pintu surga sudah terbuka lebar untukmu. Selamat jalan wahai istriku. Dipeluk oleh Nabi, meninggal. Menetes air mata Nabi, nangis Nabi, sedih Nabi. Artinya apa Pak? Kalau dini kita tinggal, kita boleh bersedih Pak, boleh nangis kita, tapi biasa boleh nangis, jangan kencangnya. Yo, waduh bapak di sana Pak, bapak di sana. Begitu bini yang meninggal, kencang nih nangismu sampai berguling-guling depan halaman. Nah, ada orang apa hal itu? Bini yang meninggal, seminggu kemudian kawin pula dia. Nah, air mata tadi apa tuh? Air mata? Nah, itu ibu kali pun itu. Tuh. Biasa enggak nangis lah, boleh nangis lah. Ada yang lebih hebat lagi, bini tetangga yang meninggal, bapak kena kencang nangis. Padahal bini tetangga, apa kata kawan? Woi, Jok, kata dia, bini tetangga tuh meninggal, ngapo kau kencang nangis lah? Jawab dia, dah dia enak, bini yang cepat mati. Gitu. Bini aku sampai kini dah mati-mati. Makanya sesayang-sayang kita dengan laki, kita mati tidak sekubur, betul tidak? Kita berpisah, maka itu jangan lalai ngaji semayang. Kalau diajak ngaji, pergi ngaji, bu ngaji yuk, ayo ngaji, tidak, bu ngaji yuk, nggak bisa aku sibuk. Apa sibuk nih? Ngasuh ayolah ngasuh anak udah besar, diajak lagi, bu ayo ngaji, nggak bisa. Kenapa? Kan anak sudah besar, nih ngasuh cucu, cucu pula lagi. Diajak lagi, bu ayo ngaji, kamu tauban kapan lagi naik ke masjid? Apa kata dia sibuk saya? Apa sibuknya? Anak sudah besar, cucu sudah besar, apa lagi? Tuhan sudah tua, ada tua. Lah, gila. Pas meninggal minta bawa sholatan di masjid. Apa kata malaikatnya? Ke masjid dulu orang dia. Gitu. Kapan lagi lah nak kita ngaji? Yo, jangan tunggu tua ngaji. Mumpung masih akal nampak. Gitu ngaji. Ya ada pula majelis taklim sana tuh. Sampai ibu-ibu tuh nyanyi dalam masjid, manggil kawan, ibu-ibu cepatlah datang ke masjid. Ustadz kita sudah datang, dai kita sudah datang. Datanglah 3 orang. Panggil lagi, dak juga datang nyanyi, ibu tuh pakai mic, ibu-ibu perhatian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, sebab itu kewajiban. Ibu-ibu manggil kawannya di rumah. Yang lagi malas-malas ngaji di rumah jawab, ibu-ibu saya tak ngaji,
karena saya lagi nyuci celana suami, semalam ngompol 2 kali. Ya Allah, ada ngaji berbayar. Aduh, jangan, mumpung masih muda, ngajilah. Kado daging itu sini, dikasih daging di sini, dibayar oleh pemerintah. Ngaji bayar mau. Di situ ngaji ada kue, ya kan? Ada snack, ada minuman. Kalau ibu-ibu tahu lah ngaji, ibu-ibu bawa tas. Apa isinya dalam tas itu? Ada sangki asoy, ada surah yasin, ada tasbih. Sangki asoy tadi kalau kue-kue ini banyak masuk dalam sangki asoy, bawa balik, kasih dengan anak, kasih dengan cucu. Itulah pula hebat ibu-ibu pengajian. Kalau kita Pak ngaji, dah ingat dengan anak. Dah ada bapak-bapak macam ibu-ibu bawa sangki asoy dari rumah. Masuk asoy, orang ganteng dah Pak. Itu hebat ibu-ibu. Di mana-mana kan pengaji ibu pulang ya kami, betul kan Bu? Nah, tuh yang banyak pengajian ibu-ibu, yang rajin puasa sunat ibu-ibu, yang rajin khatam Quran ibu-ibu, yang rajin yasinan ibu-ibu. Nah, yang rajin ngerumpi ibu kan jawabnya. Nah, itu iya. Nah, jadi sedih Nabi Muhammad ibu sebelum berangkat, sedih. Nah, dalam keadaan sedihlah malaikat Jibril, Jibril, kata Allah, turun kau ke bawah, ajak kekasihku itu, hibur dia. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wah, hebat ibu-ibu nyambung di kol kata dia. Pintar ibu-ibu. Coba kita tes sekali lagi. Ya, ayo sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Hebatnya ibu. Pintar. Coba bapak pula Pak. Jangan kalah Pak. Masa kalah dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. 1-0. Ayo Bu, lagi jawab Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah. Apa dah kalah itu Pak? Nah, biarlah. Lawan alam nih Pak yo. Pokoknya malam itu kita nyenangkan hati ibu dah. Nah, kesian ibu-ibu nih Pak. Saya kesian sama ibu-ibu. Yo, malam asuana, siang asuana. Nah, malam loh. Anak bangun jam 12 malam bangun. Kencing anak tadi, busui anak. Munawak kakinya
mana lagi itu ada kesana enaknya ikut lagi bele-heleran anak bangun pula jam 2 nangis lagi anak tadi pula ganti pokoknya nyusu ya anak laki tadi nyambung rak sekali-kali bunyi gergaji gua gigi krik 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 tenang. Enaknya laki tidur, bini baru tidur jam 4 bangun lagi, bini nangis, bukan pokoknya yang habis, air susu asin habis, pakso lagi baru nyerang air masuk susu dalam botol. Cucukkan ke mulut anak tadi sambil megang sambil tidur, ngantuk. Jam 4 pagi belum tidur, ngantuk. Sekali-kali lepas cucuk pula ke mulut kaki tadi. Marah pula laki tadi. Itu belum tidur tuh. Lana kuku ayam, anak tadi baru tidur. Ya Allah, enaknya kau tidur, enak ini giliran mak pula tidur ya. Ayah pula bangun, katanya kena pula ayah. Ibu, tak kesian dengan ibu-ibu nih. Kalau pergi kumo, yang bawa ambung siapa? Ibu-ibu. Ya kan? Dalam ambung itu ada kain basahan, ada rengkang, makan kayak gitu di situ. Udah tuh anaknya masuk ambung pula tuh dan buku. Lakinya bawa apa? Bawa sekok parang pula. Nah, sampai kumo, bini lah kerja, lakinya malah udah tak bolok tuh. Bokok dulu bawa batang. Dan semua tidak itu. Kesian dengan ibu ini. Betul tak bu? Betul dia. Kita menyenangkan hati suami istri itu ya. Iya. Tuh. Jadi sudah. Jadi berangkatlah Nabi ini Isra Mi'raj. Berangkat. Rupanya Pak dalam perangkat ini dia naik buraq. Buraq itu bahasa Arabnya kilat. Berangkat sampai. Nah, Nabi Muhammad ini tidak langsung ke Masjidil Aqsa di Palestina, akan tetapi dia berhenti di beberapa tempat. Di antaranya Nabi Muhammad berhenti di Thayyibah. Thayyibah dulu, sekarang namanya Madinah. Berhenti sana bentar. Kemudian terbang lagi, berhenti lagi di Madian namanya. Madian. Kemudian terbang lagi, berhenti pula di Bethlehem. Lihat ke sini, lihat ke sini. Duduk yang manis. Berhenti pula Nabi di Bethlehem. Bethlehem itu adalah tempat lahir Nabi Isa. Kemudian berhenti pula di Gunung Tursina, Bukit Tursina. Itu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Apa hikmahnya ini? Berhenti di tempat-tempat yang istimewa ini. Ini tempat istimewa nih. Ya, tempat Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina. Tempat yang kata orang kini itu keramat lah. Berhenti situ. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, anzil huna wasallu huna. Salat di sini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hikmahnya buat kita seperti Nabi Muhammad, kalau berjalan jauh jangan lupa berhenti di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat suci, dalam rangka mengambil barokah di masjid, ya, tempat-tempat bersuci. Kalau kita wisata rohani, misalnya ke Wali Songo, kita berhenti di tempat-tempat makam keramat, ya kan? Tawasul, tawasul ya. Atau kalau bahasa Jawa ngalap barokah gitu. Itu Pak diajarkan gitu. Itu
disebutkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan carilah keberkahan. Gitu, cari keberkahan. Nah, yang kita harapkan hidup ini berkah, Pak. Ngantenkan anak supaya hidupnya berkah. Lahir cucu, mudah-mudahan cucu ini membawa berkah, gitu. Berkah. Nah, sahabat Nabi dulu, ada yang nyimpan rambut Nabi, ada yang nyimpan gigi Nabi, ada yang nyimpan sorban Nabi. Itu di Museum Topkapi yang ada di Turki sekarang tuh, ya kan? Sudah ada tuh, ya, terpampang semua. Baju Nabi masih ada. Itu orang dulu, sahabat-sahabat Nabi itu, pas Nabi motong rambut, berebut Nabi-nya dalam rangka mengharapkan barokah. Nabi ngambil wudhu, bekas wudhu Nabi itu ditampung oleh sahabat, bahkan ada yang diminum. Itu barokah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, disebutkan satu hari Nabi Muhammad berjalan ke rumah Anas. Anas punya emak namanya Ummu Sulaim. Lah 70 tahun umurnya. Nah, Nabi kita berjalan ke rumah Anas nih, ngobrol lah dia, cerita-cerita. Cuaca di luar panasnya luar biasa. Maka itu memang terkenal panas. Kemarin saya 2020 saya berangkat haji jadi petugas haji. Panasnya luar biasa. Bahkan pakai sendal di aspal tuh lengket, sendal tuh saking panasnya 51 derajat. Aku lagi sama Nabi dulu panas. Nah, waktu itu Nabi berbaring dengan Anas, lalu tertidur Nabi. Nah, waktu Nabi tidur, karena panasnya cuaca ini, berkeringat Nabi. Bahkan yang berkeringat, bercucuran keringat, meleleh ke atas tikar. Nah, oleh Ummu Sulaim, nenek-nenek ini, ambil di gelas, ambil kapas, dilapnya keringat Nabi itu, dimasuknya ke dalam gelas dan dicampurnya dengan air. Lalu bangun Nabi, ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku mengambil keringatmu yang keluar dari jasadmu yang barokah ini. Tuh, sebagiannya aku jadikan minyak wangi dan sebagian aku minum sebagai obat. Dan Nabi mengizinkan. Tuh, Ummu Sulaim minum keringat Nabi untuk mengambil barokah. Tuh, Pak. Saya tuh kalau nak coba-coba minum keringat kan, besok pagi laki kita baru balik dari kebun, dia tidur, bebas tampung bawa gelek itu, minum, insya Allah mencerek. Nah, disamakan keringat Nabi dengan laki yang manulah sama. Tidak perlu minum keringat Nabi, tidak perlu keringat Nabi, tidak perlu minum keringat laki dalam rangka mencari barokah. Apa kata Rasulullah? Al barakatu ma'abil akabir. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua dari kita. Pada dirinya ada keberkahan. Maka itu emak itu, ayah itu, nyai itu, datuk itu. Di diri mereka itu ada keberkahan. Maka ciumlah tangan emak ayah itu, ciumlah tangan laki itu. Di situ ada keberkahan. Tidak nyium laki tangan orang, nyium tangan laki orang. Kalau nyium tangan laki orang semangatnya, nyium tangan laki lewe tidak mau berat.